Bupati Pati Sudewo memberikan respon setelah lolos pemakzulan Pansus Hak Angket DPRD Pati pada Jumat 31 Oktober 2025. Ia mengimbau para pendukungnya untuk tidak perlu mengekspresikan euforia terkait keputusan DPRD Pati yang tidak memakzulkan dirinya. Sebagaimana diketahui dalam forum rapat paripurna DPRD Pati Jumat 31 Oktober, diputuskan bahwa Sudewo tidak dimakzulkan, melainkan hanya diberikan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Sudewo menegaskan komitmennya bersama Wakil Bupati Risma Ardi Chandra untuk menjadikan rekomendasi DPRD sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, yaitu rekan Maska Hauzan. Halo rekan Maska. Halo rekan Arin dan juga Tribuners. Oke baik rekan, bisa dijelaskan bagaimana respons dari Bupati Sudewo setelah selamat dari pemakzulan ini rekan? Baik rekan Arin dan juga Tribuners, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa kemarin juga saat forum rapat paripurna telah mendengarkan pendapat dari fraksi-fraksi DPRD Pati yang merespon laporan dari Pansus Hak Angket. Bupati Pati Sudewo sendiri juga langsung memberikan tanggapannya karena Sudewo hadir secara virtual dalam forum rapat paripurna tersebut. Dan Sudewo mengatakan bahwa dirinya siap menjadikan temuan-temuan pansus sebagai acuan bagi dirinya untuk melakukan perbaikan kinerja ke depan. Dan dia juga berterima kasih kepada DPRD Pati yang menurutnya telah memberikan saran dan masukan bagi dirinya dan juga jajaran pemerintahan Kabupaten Pati untuk bisa melakukan evaluasi serta introspeksi diri. Kemudian pagi hari tadi, Bupati Pati Sudewo juga kembali menyampaikan respon serta imbauan kepada masyarakat. Dan hal itu dia sampaikan saat menghadiri acara Kopdes Fest di lapangan Gedung Bakorwil Pati. Kepada para pendukung atau simpatisannya, Bupati Sudewo mengimbau agar mereka tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjukkan euforia atau kesenangan dengan tidak jadinya dilakukan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Dia berharap para pendukungnya bisa tetap bersyukur, tapi tidak dengan cara melakukan kegiatan seperti konvoi, selamatan, atau menggelar acara hiburan. Dia berharap pendukungnya bisa mengekspresikan rasa syukur dengan cara bergandengan bersama semua lapisan masyarakat, bahkan termasuk ke pihak yang kontra terhadap dirinya, untuk mengesampingkan perbedaan dan bersatu berkomitmen dalam memajukan Kabupaten Pati secara bersama-sama. Dan dia mengatakan kepada pihak kontra pun pihaknya akan berupaya untuk menggandeng dengan tujuan agar pembangunan Pati, peningkatan kesejahteraan masyarakat Pati bisa terus dijalankan. Demikian rekan Arin dan juga Tribuners. Oke baik rekan, selanjutnya bisa dijelaskan apa respons AMPB terkait hasil Pansus Hak Angket yang dinilai mencederai hati rakyat ini rekan? Apakah AMPB akan kembali melakukan aksi demo atau mungkin membuat laporan? Ya, baik rekan Arin dan juga Tribuners, sebagai informasi, bahkan sebelum rapat paripurna DPRD Pati kemarin berakhir, dari pihak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB sudah mengetahui hasil akhir dari pansus dan itu sudah disampaikan oleh koordinator tim hukum dari AMPB yaitu Nimoro Digule saat di dalam gedung DPRD masih berlangsung rapat paripurna dan belum sampai kepada kesimpulan akhir. Gule di luar gedung DPRD yang mendampingi masa aksi yang melakukan pengawalan sudah menyampaikan bahwa secara internal AMPB sebetulnya sudah mendengar dan mengetahui bahwa Bupati Pati Sudewo tidak akan dimaksudkan dalam forum paripurna DPRD Pati tersebut. Bahkan dia juga sudah mengetahui bahwa dari 7 fraksi yang ada hanya PDIP yang merekomendasikan pemakzulan dan selebihnya 6 fraksi yang beranggotakan 36 orang anggota DPRD hanya menyampaikan rekomendasi perbaikan kinerja tanpa mengusulkan pemakzulan. Dan menurut Gule sendiri, aksi pembakaran ban yang dilakukan di depan kantor Bupati Pati, juga ada pembakaran foto atau poster gambar Bupati Sudewo, merupakan bentuk kekecewaan atas informasi yang mereka terima secara internal tersebut. Namun mereka tetap melakukan pengawalan sampai sidang paripurna berakhir
Dan setelah diumumkan secara resmi hasil dari paripurna bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Bupati Sadewa, dari pihak AMPB mengekspresikan kekecewaan mereka. Di atas mobil komando, misalnya koordinator AMPB Teguh Istianto berorasi dan menuding bahwa di DPRD Pati telah terjadi permufakatan jahat karena menurut AMPB DPRD Pati seolah mengabaikan temuan-temuan dalam pansus angket yang mendapati adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati Sodewo dalam melakukan pengambilan kebijakan. Dan hal ini membuat mereka kecewa dan menganggap DPRD Pati telah mengkhianati rakyat. Dan untuk melakukan atau mengekspresikan kekecewaan mereka, setelah rapat paripurna usai, mereka melakukan konvoy, mengendarai truk, juga sepeda motor, dan mobil ke Pantura Pati Rembang, jadi ke arah timur dari alun-alun Pati, tepatnya di jalan keluar, Jalan Lingkar Selatan, Widoro Kandang. Eh, Beberapa masa dari ANTB, termasuk koordinator mereka, Teguh Istianto, Boto, dan kawan-kawan, memblokade Jalan Pantura. Dan hal ini menurut Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi sempat menimbulkan kemacetan. Jadi ada kemacetan selama sekitar 20 menit. Dan beruntung pihak kepolisian berhasil mengurai kemacetan tersebut. Dan konsekuensinya juga dengan adanya aksi blokade jalan tersebut, beberapa koordinator atau pentolan dari AMPB ditangkap oleh polisi. Di antaranya Supriyono alias Boto dan juga Teguh Istianto. Kemudian ada juga eh, dari pihak AMPB yang memiliki nama alias Pai Janjawi dan juga Mas Apro ditangkap di depan sebuah hotel di Pati. Jadi kemarin mulanya ada 4 orang dari pihak AMPB yang ditangkap oleh polisi. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan dari koordinator tim hukum AMPB Nimro Digule, total ada 6 orang dari pihak AMPB yang ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk Teguh Isyanto dan juga Supriyono alias Botok, mereka ditangkap karena melakukan blokade di Pantura. Dan menurut Gule, kemungkinan pasal yang dikenakan kepada Teguh Isyanto dan juga Botok itu adalah pasal 192 KUHP yang mengatur pidana terhadap pelaku yang menghalangi jalan umum sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Dan ancaman hukumannya bisa mencapai 9 tahun. Dan dalam hal ini, Nimro Digule selaku koordinator tim hukum mengaku akan melakukan pendampingan dan menurutnya eh, pasal yang lebih pas dikenakan karena sudah ada pasal yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Lalu Lintas yang ancaman hukumannya tidak sampai 9 tahun dan tergolong ringan, disebutkan hanya sekitar 1 tahun. Dan bahkan Nimro Digule sendiri juga menuding ada kemungkinan bahwa memang sudah ada upaya untuk menarget dari eh, beberapa pentolan AMPB itu sendiri. Namun hal ini juga belum terkonfirmasi, jadi masih berupa tudingan sepihak saja. Nah, namun demikian dari pihak AMPB mengaku akan tetap melakukan upaya-upaya lanjutan selain untuk solidaritas terhadap anggota kelompok mereka yang diamankan kepolisian juga untuk tetap menyuarakan pelengseran dari Bupati Pati Sudewo itu sendiri. Seperti yang disampaikan salah satu koordinator AMPB, Mulyati, yang mengatakan dirinya kecewa atas adanya penangkapan Boto, Teguh Setianto, dan kawan-kawan. Karena menurut mereka, mereka bukan melakukan kerusuhan, mereka hanya mencari keadilan. Dan untuk diketahui, berdasarkan informasi dari tim hukum ANPB sendiri, dari 6 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian, saat ini 3 diantaranya sudah dilepaskan. Nah, diantaranya Pak Ijan Jawi dan juga Mas Apro, yang sebelumnya ditangkap karena mengendarai sepeda motor yang membawa mercon rakitan dan juga ketapel yang dianggap sebagai barang berbahaya. Mereka di tempat ditahan dan dimintai keterangan, namun menurut tim hukum ANTB mereka sudah dilepaskan. Ada 3 orang dan 3 orang lainnya masih ditahan. Di antaranya Teguh Istianto dan juga Botok masih ditahan. Dan ada 1 orang lagi yang belum terkonfirmasi identitasnya. Demikian rekan Arin dan juga Tribuners. Oke baik, terima kasih rekan Maska atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
rekomendasi dari DPRD untuk memperbaiki kinerja Pak? Ya, kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Himbauan untuk pendukung yang jenengan Pak? Ya, saya mengimbau kepada semua pendukung kami untuk selalu bersyukur dengan cara mengajak semua pihak, semua orang bersatu dan bergandengan tangan ya untuk membangun Kabupaten Pati. Tidak boleh euforia, hiburan-hiburan, konvoi, selamatan gitu pun nggak usah. Pokoknya biasa saja. Pokoknya mengalir, membangun Kabupaten Pati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.